Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Iya, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita bertemu kembali di ruangan Zoom ini. Tidak ada yang kebetulan, kita tetap meyakini hal itu di dalam Tuhan Yesus. Nggak ada yang namanya kebetulan. Amin. Ketika kita Amin. dipersatukan di dalam ruangan ini tentunya dengan satu tujuan untuk kita tetap mempermuliakan Tuhan dan membawa hati kita untuk kita lebih erat bersekutu dan mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin Bapak Ibu. Dan Amin. pagi hari ini, iya ini sudah berapa ini ya para pesertanya, ini 11 orang. Kita tetap meyakini bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Amin Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu ada di tempat masing-masing dan membawa hatinya untuk terus menyembah, maka percaya Dia ada bersama dengan kita semuanya. Amin. Mari Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita, pertemuan kita pagi hari ini, dan mohon dengan kasih Ibu Emi untuk memimpin di dalam doa pembukaan. Silakan Ibu Emi. Ya. Ya, terima kasih. Mari kita berdoa, Bapak Ibu sekalian. Bapa dalam surga, Allah yang kekal kudus, terima kasih Tuhan untuk pagi yang cerah yang Kau berikan kepada kami, untuk kami bisa bangun lagi dan menikmati hari ini. Terima kasih Tuhan untuk persiapan kami untuk ibadah Zoom pagi ini ya Tuhan. Baik Ibu Mirna yang akan memimpin puji-pujian, hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan, dan seberapa kami yang mengikutinya. Tuhan, sertai kami di masing-masing tempat kami berada. Dan Tuhan, kiranya Roh Kudus memimpin kami supaya kami bisa mengikuti ibadah ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan sepenuhnya ibadah persekutuan doa Faraday di pagi hari ini, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya, kiranya jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Bu Emi dan Bapak Ibu. Mari kita satukan hati kita, satu suara untuk kita membawa pujian kita kepada Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang tahu pujian ini, silakan untuk bisa mengikuti saya bernyanyi bersama-sama. Dan pujian ini akan diputarkan melalui video rekaman. Bisa minta tolong Kak Joshua untuk bisa putarkan. Segala pujian Tuhan. Suka dan duka.
agungkan aku yang memuji-Mu, baik dalam suka dan duka. Sebab Kaulah yang terima pujian, sebab Kaulah yang terima pujian, sebab Kaulah yang kuagungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kaulah yang terima pujian, sebab Kaulah yang terima pujian, sebab Kaulah yang kuagungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kaulah yang kuagungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Puji nama Tuhan, kita mau terus belajar untuk membawa pujian, pengagungan kepada Tuhan di dalam segala keadaan kita. Amin Bapak Ibu, sebab Dia layak, Dia yang bertata dan Dia yang berdaulat atas hidup kita semuanya. Dan pagi hari ini pemberitaan firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Juanda. Dan mungkin Pak Pius bisa memperkenalkan Kak Juanda pada kita semuanya pagi hari ini. Silakan Pak Pius. Masih mute Pak Pius. Pak Juanda adalah dosen ya dari DSTI, Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia di Surabaya ya. Dan beliau juga seorang wartawan, juga seorang pendeta. Jadi komplit ya. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan ya. Dia banyak juga aktif. Dia juga membimbingnya Bu Ira dalam membuat disertasinya ketika dan sekarang sudah selesai. Ya, Pak Juanda mungkin bisa lebih kita kenal dari pemberitaan firman Tuhan. Dahulu dia satu angkatan sama saya ya. Tapi kuliahnya dulu dia di misiologi. Dia meneruskan sampai doktoral di bidang teologi. Kalau saya berhenti di bidang misiologi. Nah, mungkin itu yang bisa saya bawakan untuk Pak Juanda. Ya, baik, langsung saja waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Juanda untuk menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Silakan Pak. Oke, terima kasih Ibu untuk kesempatan dan Bapak-Bapak. Saya bisa berbagi firman Tuhan di PD pada ini. Dan saya rindu apa yang saya sampaikan bisa menjadi berkat bagi kita semua. Ada juga Pak Yusa ini Ketua PGPI Jawa Timur. Wah, luar biasa. Jadi bisa berkumpul di tempat ini dan saya senang. Terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, mumpung belum lupa saya ucapkan Selamat Natal bagi kita semua, tentu yang merayakannya. Oh, kok yang merayakannya? Karena hari ini banyak juga orang agama Kristen tidak suka merayakan Natal. Dengan alasan yang pertama katanya tidak tercatat dalam Alkitab dan tidak ada perintah. Tetapi kalau kita merayakan juga tidak berdosa dan juga kita tidak sedang menyembah berhala. Tapi Anda rayakan tidak ada persoalan. Yang penting kita harus memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dalam hidup kita. Nanti suatu hari kita pasti akan berjumpa dengan Yesus di surga yang kekal. Yang kedua, saya ucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Ada berita bahagia Bapak Ibu sekalian, bahwa tahun 2025 ternyata tidak berbeda dengan tahun 2024. Tahun 2024 tidak berbeda dengan tahun 2023.
Jadi kalau tahun 2023 ada perang, tahun 2024 ada perang, 2025 tetap akan ada perang. Jangan khawatir. Jadi kalau tahun 2023 ada persoalan hidup, 2024 ada persoalan hidup, 2025 tetap seperti itu. Kalau 2023 kita diberkati Tuhan, 2024 kita diberkati Tuhan, 2025 tetap kita diberkati Tuhan. Kita ingat menurut kitab Ibrani 13 ayat 8 bahwa Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itu sebabnya saudara, apapun yang diramalkan oleh pakar dengan bidangnya masing-masing, tetapi jika kita ingat, semua yang ada dalam dunia itu adalah dalam kedaulatan Tuhan, maka semestinya kita yang percaya kepada Tuhan yang hidup, tidak gampang takut, tidak gampang khawatir, tidak gampang gelisah, karena persoalan yang nyata itu tetap akan ada. Tetapi ingat, kita tetap berjuang. Untuk bisa apa? Melepaskan dari persoalan ini dan itu, karena Tuhan sudah memberikan hikmat kepada kita, memberikan akal budi, memberikan pikiran untuk menemukan solusi-solusi. Supaya apa? Supaya yang dikatakan Alkitab bahwasanya segala sesuatu yang diciptakan Tuhan adalah baik, dalam Kejadian 1 dan 2, bahkan pada waktu diciptakan manusia amat baik, namun karena dosa, itu mengalami pengeroposan, kerusakan, kehancuran di mana-mana. Jadi jikalau kita ada seorang anak Tuhan, maka tunjukkan garam itu kepada sekitar kita, kita mengasinkan, tunjukkan terang kita, bercahaya di sekitar kita, supaya apa? Kebaikan Tuhan itu bisa nyata di antara kita. Terima kasih sekali lagi. Itu pembukaan yang bisa saya bagikan untuk kita semua. Nah, saya, saudara, mendapatkan satu bagian untuk dibagikan kepada kita masing-masing, yaitu dari kitab Wahyu. Kitab Wahyu, saya akan membuka PowerPoint saya. Kitab Wahyu, khususnya adalah di bagian Wahyu pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga yang kedua. Itu adalah spesifik tentang jemaat di Efesus. Hari ini saya memberikan topik pembahasan saya tentang jemaat hebat perlu tobat. Kadang-kadang yang seringkali kita tuduh untuk bertobat adalah mereka yang sedang sekarat atau mereka yang sedang punya persoalan lalu disuruh bertobat. Tetapi jarang kita menemukan seorang gembala atau pendeta atau penatua diaken yang ingin dirinya pun bertobat. Tetapi kita suka memerintahkan mereka yang ketahuan berselingkuh, yang ketahuan mencuri, yang ketahuan berbohong, kita terus intimidasi untuk bertobat. Tetapi bagi para orang tertentu seakan-akan sangat begitu dekat dengan firman Tuhan, tidak kepingin untuk ditegur, tidak kepingin untuk dikoreksi, tidak kepingin untuk diingatkan bahwa kita semua perlu tobat. Karena apa? Karena kecenderungan manusia, meskipun kita sudah lahir baru, kita sudah memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, tapi kecenderungan kita tetap untuk melawan Tuhan. Bapak Ibu ingat, apa dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa? Yang kita tahu adalah makan buah pengetahuan baik dan jahat. Tetapi sesungguhnya bukan itu yang menjadi cikal bakal dosanya. Tetapi yang menjadi akar persoalannya adalah
ada perintah. Perintahnya semua boleh makan, kecuali yang itu tuh. Tetapi rupa-rupanya Adam dan Hawa lebih memilih untuk melanggar. Maka pada waktu mereka melanggar dan mereka terpisah dari Tuhan Allah, itu biasa disebut sebagai dosa. Maka setiap pelanggaran kita adalah dosa di hadapan Allah, dan Alkitab tidak pernah menjelaskan tentang adanya dosa besar, dosa sedengan, atau dosa kecil. Dosa adalah dosa. Ketika ada aturan, lalu kita melanggarnya, maka kita sedang melawan apa yang ingin Tuhan kita lakukan. Setiap hari Bapak Ibu, kita punya kecenderungan seperti itu, bukan? Maka dari itu, sebelum kita suka menunjukkan tangan kepada pihak yang sana, coba koreksi dengan diri kita. Apakah kita ini sedang harmonis dengan Tuhan? Apakah kita ini sedang mesra dengan Tuhan? Apakah kita sedang ada konflik secara batin dengan Tuhan? Makanya jangan kaget berapa banyak katanya orang Kristen, tetapi hobinya titip doa melalui orang-orang tertentu. Tolong doakan dong melalui gembala, pendeta, orang-orang yang aktif. Tolong doakan dong. Lo kenapa berdoa aja pakai maklar? Kenapa kok berdoa aja pakai calo? Kalau memang itu adalah Tuhan adalah Bapa kita, kenapa nggak ngomong sendiri? Kenapa mesti melewat perantara? Itu sebabnya zaman dulu saudara, mereka ada dikirim para nabi, ada imam, dikirim raja, dikirim hakim-hakim, kemudian muncul rasul. Semuanya tidak bisa menyelesaikan persoalan manusia. Itu sebabnya Allah sendiri turun ke dalam dunia, menjadi daging, menjadi manusia, yang disebut inkarnasi, untuk menjumpai setiap manusia yang berdosa. Dan dia rindu semua datang kepadanya. Karena apa? Supaya akan diambil alih dosanya, take over. Hidupnya lalu ditebus oleh darah Yesus. Dan semestinya kita setelah memiliki itu semua, kita harus berjuang untuk menjadi seorang yang hidupnya kudus. Kenapa saudara? Karena kembali ke surga nanti, itu mutlak kudus menurut Alkitab. Kembali ke surga nanti, sifatnya personal, bukan komunal. Tidak ada perwakilan. Makanya pada waktu seseorang selama hidup ini, dia bisa bertobat, dia bisa terima Yesus. Tapi setelah dia meninggalkan dunia ini, kesempatan itu sudah sirna. Hari ini saudara, kita akan bersama-sama sedikit melihat kisah dari jemaat Efesus. Kota Efesus ini saudara adalah kota yang sangat maju luar biasa pada waktu itu. Jadi kalau saudara melihat dalam Alkitab, kita tahu ada surat Kisah Rasul pasal 16 tentang kota Efesus. Kemudian ada surat Paulus tentang kota Efesus. Dan kemudian muncul juga di dalam kitab Wahyu pasal 2, ayat pertama sampai yang ke-7, tentang Efesus. Berarti apa? Efesus ini, kalau kita di desa ada namanya bunga desa, maka ini adalah bunga kota yang sangat menarik. Dan di kota metropolitan ini, ada orang banyak berkumpul, orang bekerja. Tentu saja di mana ada kumpulan orang kumpul orang bekerja, maka penyembahan berhala juga akan meningkat, karena orang akan mencari rezeki di situ. Para dukun-dukun pun akan mengadu nasib di situ. Dan tidak lupa pula, tingkat pelacuran pun sangat memukau. Lalu di saat yang bersamaan, datanglah Rasul Paulus untuk memberitakan Yesus di kota Efesus ini.
Maka pada waktu Rasul Paulus memberitakan itu, kemudian setelah itu Paulus masuk di dalam penjara, lalu dia mengirimkan surat kepada jemaat di Efesus. Berarti apa? Jemaat ini mengalami banyak lika-liku kehidupan rohani. Kalau Bapak Ibu pemain saham, kadang warnanya merah, itu saham turun, atau warnanya hijau, sahamnya naik. Kalau Anda pemain cryptocurrency, mata uang Bitcoin, Dogecoin, mungkin jenis-jenis koin yang lain, kripto, bisa naik, bisa turun. Demikian pula dengan kerohanian kita. Bisa up and down. Pada waktu engkau menikmati kebenaran firman, rasanya kuat luar biasa. Tapi pada waktu menghadapi pergumulan hidup yang kita hadapi setiap hari, kita kadang-kadang ciut nyalinya, bukan? Kadang-kadang kita merasa kita bukan siapa-siapa. Kita tidak bersemangat lagi untuk bisa menunjukkan kita ini adalah seorang jemaat yang hebat. Orang Kristen yang hebat. Kita bukan orang Kristen abal-abal, Pak, Bu. Dunia hari ini membutuhkan figur orang Kristen yang hebat. Beberapa waktu yang lalu ada seseorang mengirimkan satu video kepada saya. Seseorang yang berhijab, dia kumpul dengan satu teman-temannya dalam diskusi, mungkin podcast waktu itu. Singkat cerita, ceritanya seperti ini. Dia itu pengamen dan menceritakan ada yang suka memberikan uang, bahkan pada waktu mengamen di bis, bisa warna biru, itu 50.000, bisa warna merah, itu 100.000. Lalu ditanya oleh sang moderatornya, kira-kira siapa yang memberikan itu? Lalu dikatakan orang Kristen. Lo tahu dari mana? Apakah dari salibnya dan sebagainya? Lalu dijawab oleh sang pengamen tersebut, kelihatannya. Saudara tahu? Kelihatannya. Jadi kita bisa bersaksi dengan sadar melalui tutur kata. Kita bersaksi bisa sadar melalui perbuatan baik kita. Kita bisa bersaksi dengan sadar melalui bahasa tulis kita. Makanya pada waktu Anda menuliskan akun-akun Anda di dalam display picture Anda, tunjukkan bahwa kita Kristen hebat. Artinya apa? Kita punya Yesus, punya jaminan hidup yang kekal. Kenapa nggak punya nyali untuk menceritakan tentang siapa diri kita kepada orang lain? Lalu ketika ditanya, kira-kira siapa orang itu? Kelihatannya orang Kristen. Maka ada jenis yang keempat. Bagaimana kita bisa bersaksi dengan orang lain? Melalui gaya hidup kita yang kita tidak sengaja di dalam keseharian kita. Contohnya kita tidak jadi garang. Kita tidak mudah emosi. Kita sopan santunnya tingkat tinggi. Hormat orang tua sehingga tidak dicurigai terus. Orang Kristen tidak pernah hormat orang tua. Berarti apa? Kita bisa menjadi saksi dengan 4 bentuk ini. Yang paling direct langsung, bahasa tutur. Yang bisa melalui tidak langsung dengan bahasa perbuatan kita. Bahasa perbuatan ini bisa kita tunjukkan langsung, tetapi kita bisa lihatkan dari efeknya. Efeknya itu apa? Dari sopan santun kita. Dari ketidakgarangan kita. Dari ketidakjahatan kita. Tapi yang ketiga, kita juga bisa menjadi berkat dengan bahasa tulis kita. Nah, saudara, pada waktu Rasul Paulus memberitakan Injil kepada jemaat di Efesus, mereka mengalami pertumbuhan yang bagus. Kalau kita suka membaca kitab Efesus, di situ menjelaskan bahwa keselamatan hanya oleh kasih karunia. Tetapi setelah itu, orang harus berbuat baik. Tetapi ternyata setelah Paulus itu meninggalkan tempat itu, terjadi banyak persoalan, terjadi banyak kekacauan. Salah satunya adalah kemudian mereka mengikuti ajaran-ajaran sesat. Nah, pada waktu Yohanes mendapatkan penglihatan,
lalu menuliskan kepada jemaat di Efesus ini, kemungkinan menurut para ahli, jemaat ini sudah eksis sekitar 30 tahunan. Jadi bukan jemaat yang baru, jemaat yang sudah lama, yang sudah banyak makan garam, baik secara rohani maupun kehidupan sosial kemasyarakatan. Mereka sudah bekerja, mereka kumpul dengan orang-orang sekitarnya. Tidak berbeda seperti kita pada saat ini juga. Jadi ketika saudara sudah memiliki Yesus menjadi bagian hidup kita, kita kan tidak langsung dipanggil Tuhan, bukan? Kita masih ada suami, ada istri, ada anak, ada mertua, ada besan, ada teman, ada mantan suami, ada mantan istri, ada mantan pegawai, ada pegawai kita, ada lingkungan kita, dan mereka tetap melihat siapa. Hari ini saya rindu ingat kembali bahwa kita adalah jemaat hebat. Pada waktu saya berkata jemaat, itu berarti bukan cuma gereja, tapi setiap kita ini ada. Dalam mempelajari Alkitab, ada dua jenis gereja. Gereja yang tidak kelihatan, invisible church, yaitu setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, maka orang tersebut disebut gereja. Tetapi dia tidak kelihatan. Kepala gerejanya Yesus. Dia memiliki anggota seluruh orang percaya seluruh dunia. Tetapi orang-orang percaya ini, saudara, memiliki kelompok-kelompok di area-area, region-region, di provinsi-provinsi, di daerah-daerah tertentu. Maka ada gereja namanya visible church. Kita semua kan bergereja. Saya tidak tahu Anda bergereja di Katolika, bergereja di Protestan kah, bergereja di Pentakosta kah? Nanti ada di gereja Ortodok kah? Nanti di gereja Protestan, nanti ada jenis ini, jenis itu, mungkin Calvinis, Lutheran, Zwinglian, mungkin juga Wesleyan. Nanti kemudian di Pentakosta, ada yang super karismatik, ada yang karismatik, old karismatik, atau mungkin punya aliran tersendiri. Lalu mempergunakan nama-nama masing-masing. Ini bisa beda-beda. Tetapi sebagai anggota tubuh Kristus, gereja yang kudus dan am, kita sama-sama adalah anggota gereja di mana kita adalah jemaat yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Maka dari itu, saudara, pada waktu saya berkata jemaat hebat, ada dua hal yang saudara tanamkan. Yang pertama, jemaat hebat sebagai pribadi. Kita adalah gereja, eklesia yang dipanggil keluar untuk hidup yang kudus. Tapi yang kedua, jemaat di mana kita berada, yaitu pribadi-pribadi yang kumpul, maka muncul nama gereja. Sinode tertentu. Saya tidak menyebut nama sinode. Anggap aja nama saya kan Juanda. Gereja Injil Juanda atau Gereja Juanda Indonesia. Nah, ini jadi organisasi. Di dalam organisasi ini, saudara, ada anggota tubuh Kristus. Tapi ada anggota bukan tubuh Kristus. Ini kita perlu cerdas lebih dulu. Makanya, tidak semua orang di gereja itu pasti orang Kristen. Tapi pasti orang agama Kristen. Kalau orang Kristen, itu adalah orang yang beragama Kristen, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, dia sudah berpindah dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Dia mengalami kelahiran baru. Dia menjadi seorang Kristen. Nah, seorang Kristen ini memiliki tingkat kepekaan rohani lebih tinggi daripada seorang yang beragama Kristen atau orang agama apapun juga, karena ada dosa yang memisahkannya. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu sekalian sudah memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda secara pribadi, tolong disadari, engkau seorang Kristen yang hebat. Engkau jemaat yang hebat. Tunjukkan kepada lingkunganmu. Kita tidak gampang putus asa, tidak gampang khawatir, tidak gampang takut, tidak gampang diintimidasi.
Makanya pada waktu kemarin Los Angeles dibakar oleh api. Kemudian orang berpikiran macam-macam. Kalau saya sederhana aja. Yang pertama, saya cuma memikir dalam kemahatauan Tuhan. Tidak ada yang kebetulan di muka bumi ini, seperti tadi Bu WL. Tidak ada yang kebetulan. Tapi yang kedua, baru kita cari tahu. Apakah ini unsur tidak disengaja atau disengaja? Apakah ada unsur kegelapan yang sedang mengganggu di tempat itu? Tetapi ingat, semua dalam kemahatauan Tuhan. Ayo Bapak Ibu bersemangatlah sebagai seorang Kristen. Jangan putus asa engkau seorang Kristen. Lingkungan Anda mungkin tidak terlalu aware, tidak terlalu menikmati kehadiran kita. Apalagi kalau Anda suka bicara tentang yang kudus. Tidak boleh serong, tidak boleh mencong, harus lurus-lurus. Kita akan kehilangan sahabat. Semakin engkau cinta Yesus, kita bisa kehilangan sahabat. Bukan karena kita berbuat jahat, bukan karena kita menghindar, tetapi orang-orang dekat dengan kita rasanya alergi. Karena kita suka bicara tentang nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai firman Tuhan. Nah, pengantar ini saudara, saya tunjukkan itulah yang sedang terjadi di dalam jemaat Efesus. Ini jemaatnya gaduh-gaduh, ada yang lurus, ada yang menceng. Nah, sekarang kita akan lihat satu bagian dari kitab Wahyu ini yang membicarakan tentang jemaat Efesus. Wahyu pasal 2, ayat pertama sampai yang ke-7. Anda bisa membuka, Anda bisa mencatat, saya akan bacakan untuk kita semua. Jadi kalau Anda mau membaca, bersuara di tempat Anda, silakan, itu akan menolong kita untuk merekam banyak hal. Karena selain kita menerima dari visual, tapi kita mendengarkan audio dari mulut kita, niscaya itu akan membuat otak kita lebih gampang menerima data lebih banyak. Saya akan membacakan untuk kita semua ya. Dari Wahyu, pasal yang kedua, perhatikan ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Ayat yang pertama, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ke-7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke-7 kaki dian emas itu. Ayat 2. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ayat yang ketiga, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ayat yang keempat, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ayat yang kelima, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah, dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Ayat yang keenam, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga kubenci. Ayat yang ketujuh, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pada waktu kita membaca kitab Wahyu, ini adalah tulisan sastra. Ada kemungkinan 3 hal yang mencakup Wahyu pasal 1 sampai Wahyu pasal yang ke-22. Pertama, ada sastra namanya Apokalipsis, yaitu pewahyuan, dinyatakan. Tapi ada juga namanya sastra, dalam kasus ini profetik, yaitu nubuatan. Tapi yang ketiga adalah sastra yang sifatnya surat, yang bisa kita pelajari. Tapi lupakan itu semua ya. Ini cuma saya tunjukkan. Saya ingin
memberikan sedikit gambaran kepada saudara tentang kitab Wahyu ini. Sulit kitab Wahyu, tapi bisa juga kita memberikan gambaran tentang apa yang terjadi dalam kitab Wahyu. Saya kasih contoh. Wahyu pertama tentang siapa penulisnya. Wahyu 2 dan Wahyu 3 itu tentang 7 jemaat mula-mula. Wahyu pasal 4 sampai 6 itu terjadi bagi orang-orang yang percaya pengangkatan terjadi di angkasa. Tapi bagi yang tidak, maka Wahyu pasal 4 sampai terakhir semua terjadi di muka bumi ini. Tergantung keputusan teologi masing-masing. Nah, sekarang kita kembali kepada apa yang sedang dijelaskan di dalam Wahyu pasal 2. Ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Perhatikan saudara, kota Efesus sampai kota Laodikia itu kelihatan jalannya seperti memutar. Nanti kalau ada pembicara lain tentang Smyrna, jadi Efesus, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Menurut ahli, katanya jarak terdekat itu dari Philadelphia sampai Laodikia, tidak sampai 50 km. Jadi kira-kira Surabaya Mojokertoan lah. Tetapi Laodikia ke Efesus itu jarak terpanjang. Kira-kira 150 km ya, mungkin bisa Surabaya Malang PP lah. Kira-kira saja. Artinya adalah, ini adalah jemaat yang ada di Turki hari ini. Di sebelah barat Turki, perbatasan dengan Asia. Wah, kerinduan saya bisa ke sana sebelum saya dipanggil Tuhan. Meskipun cuma jalan-jalan semata, karena ingin melihat bagaimana makam Rasul Yohanes. Ada yang berkata, Ibu Yesus Maria di situ, yang pasti adalah sesuatu yang menarik. Jikalau bisa mengunjungi secara on-site ke daerah 7 gereja mula-mula ini. Nah, saudara, pada waktu dikatakan dalam Wahyu pasal 2 ayat pertama sampai ke-7, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ke-7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke-7 kaki dian emas, maka kita perlu minta bantuan dari pasal 1 ayat yang terakhir yaitu 20, saudara, dan rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ke-7 kaki dian emas itu apa ya? Ke-7 bintang itu ialah malaikat ke-7 jemaat. Bahasa gampangnya malaikat ke-7 jemaat adalah para pemimpin yang ada di 7 jemaat itu. Dan ke-7 kaki dian adalah ke-7 jemaat itu. Jadi ini adalah sastra surat yang dikirimkan kepada 7 pemimpin yang ada di jemaat mereka masing-masing. Kalau kita sekarang sudah enak, ketika sudah membaca Alkitab yang sudah dikanonisasi, di dalam kitab Wahyu, langsung kelihatan semua surat-suratnya berurutan. Coba bayangkan posisi saudara saat hidup pada zaman sekitar tahun 95 atau tahun 96 Masehi, ketika Rasul Yohanes masih hidup, lalu kita menerima surat itu. Coba bayangkan posisi Anda pada waktu itu. Jadi jangan memikirkan teks Alkitab dengan gaya tahun 2025. Tetapi mundurlah dengan gaya di mana ketika pertama kali surat itu dikirim. Kalau sekarang ada banyak sekali orang tafsir ini, tafsir itu. Karena kepandaian manusia. Banyak data-data. Tapi kalau Anda mau yang sederhana, posisikan diri Anda. Seperti yang dialami oleh para jemaat ini ketika mereka menerima surat. Saya percaya ketika Tuhan memberikan surat, itu tidak akan membuat pusing jemaat yang menerimanya. Kalau tidak, maka jemaat di awal-awal itu yang tidak mempergunakan buku tafsiran, yang tidak mempergunakan tools namanya Bible Works,
atau tools namanya PC5. Nggak ngerti apa-apa. Tapi jemaat zaman dulu, mereka juga mendapatkan berkat, bukan? Dari surat-surat tadi. Maka ketika kita memiliki perlengkapan untuk belajar, jangan sampai apa yang dituliskan di awal tadi, lalu direvisi, bahkan direnovasi oleh pendapat teolog-teolog yang muncul belakangan-belakangan ini. Jadi saudara tahu, pada waktu ini dituliskan, sesungguhnya mereka adalah sebuah jemaat yang sudah sekian tahun mereka mengikut Yesus, tetapi selain ada persoalan ekonomi, persoalan moralitas, persoalan kejahatan, tapi juga ada ajaran-ajaran sesat yang masuk, yang mengacaukan mereka. Ini kira-kira gambarannya untuk memahami kitab Efesus. Nanti di kitab lain punya ciri-ciri masing-masing. Tapi dari bagian ini, saudara, kita akan menemukan 3 hal yang saya kelompokkan tentang jemaat hebat perlu tobat. Jemaat yang hebat, yang kuat, tetap perlu tobat. Kan ada orang Kristen yang mengajar, yang mengajar tentang kalau sudah terima Yesus, tidak perlu bertobat lagi. Dosa sudah diampuni semua. Saudara, memang dosa sudah diampuni semua. Tapi untuk membangun relasi dengan Tuhan, kita menyadari kita bersalah. Tiap hari kita berbohong. Tiap hari kita melanggar aturan lalu lintas. Tiap hari kita menyakiti orang. Dosa adalah dosa. Tidak ada besar, tidak ada kecil. Lalu, dalam kasus ini, saudara, ada 3 hal. Jemaat hebat perlu tobat. Yang pertama, ketika kita memikirkan jemaat hebat perlu tobat, kita perlu sadar karena Tuhan itu cinta. Tuhan itu mencintai kita. Kita sadar kita hebat karena kita punya Sang Juru Selamat Yesus. Tapi kita perlu sadar juga tiap hari kita ini suka menjauh dari Tuhan. Maka kita perlu bertobat. Karena Tuhan kita ini cinta dengan kita, maka bukan cuma Dia turun ke dalam dunia jadi manusia dalam peristiwa Natal, tetapi Dia juga memberikan firman-Nya untuk kita. Supaya kita pelajari, dan kita mengarahkan hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan suka. Di dalam pasal yang kedua, kitab Wahyu ayat yang pertama ini, dimulai dengan kata tuliskanlah. Berarti apa? Sesuatu yang tidak hanya diingat, tapi harus menjadi sebuah data yang tertulis. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini mendengarkan apa yang saya katakan, engkau mau mencatat, puji Tuhan. Tapi kalau mau menghafal, juga puji Tuhan. Tidak ada persoalan. Yang penting ingat yang pertama, kalau hari ini engkau sedang ada dalam persoalan hidup, katakan kepada dirimu, engkau Kristen hebat, engkau jemaat hebat, engkau punya Yesus, engkau punya Immanuel Allah beserta kita, engkau punya Raja di atas segala raja, engkau punya pelindung yang tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi jangan sombong rohani, perlu tobat kita. Itu sebabnya jemaat di Efesus mengalami seperti itu. Lalu Yohanes mengatakan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, kepada para pemimpin, ingat yang di atas tadi, jemaat di Efesus, inilah firman dari Yesus yang memegang, jadi kepala ke-7 bintang itu di tangan kanannya, berjalan di antara ke-7 kaki dian emas itu, yang sedang melawat orang-orang, yang sedang melihat, yang sedang memperhatikan, yang sedang mengawasi jemaat-jemaatnya tersebut. Maka, Yesus tahu persoalan yang sedang dihadapi oleh jemaat Efesus. Kemudian, saudara, lalu mereka mendapatkan aneka pujian. Nah, kalau kita baca di sini, mendapatkan aneka pujian, yaitu yang warnanya hijau ini. Tapi yang warna merah itu celaannya.
diperingatkannya. Nah, sekarang yang warna hitam ini saya kelompokkan menjadi tentang Tuhan yang cinta. Maka kalau kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, dan kita menjauhi persoalan-persoalan yang menyakiti hati Tuhan, maka ayat yang ke-7 berkata seperti ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh. Perhatikan R-nya besar. Kepada jemaat, plural, jemaat, barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Dia akan mendapatkan mahkota, mendapatkan pahala, mendapatkan upah. Jikalau orang itu terus-menerus berjaga-jaga dengan hidupnya. Tuhan itu cinta kita. Tuhan mencintai kita lebih daripada suami kita, lebih daripada istri kita, lebih daripada anak kita, lebih daripada siapapun yang mencintai kita. Tuhan sangat mencintai kita. Makanya pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka bersembunyi. Tapi Tuhan yang mencintai mereka. Kemudian Tuhan Allah mencari mereka. Hai Adam, di manakah engkau? Hari ini saudara dikasih Tuhan. Mungkin engkau sudah sekian tahun beragama Kristen. Atau mungkin kau sudah sekian tahun menjadi seorang Kristen. Kalau engkau hari ini beragama Kristen, buka hatimu, undang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Kita akan menjadi seorang Kristen. Tetapi, kenapa kita masih gampang bersungut-sungut? Kenapa kita gampang bercaci maki? Kenapa kita suka menjelekkan orang lain? Kenapa bibir kita garang untuk menghardik orang lain? Kenapa kita punya sifat yang paling menang sendiri? Kenapa kita bisa berbuat seperti itu? Karena kita merasa kita berjasa dalam pelayanan ini. Kita merasa kita punya Yesus yang hebat. Maka kita bisa berbuat sesukanya sendiri. Kita lupa, kita ini cuma hamba. Kita sedang berjuang keras untuk menyelesaikan hidup kita sebelum dipanggil oleh Tuhan. Maka selama ada kesempatan ini, pikirkan baik-baik. Tuhan yang mencintai kita. Tuhan tidak pernah tidak cinta kepada kita. Melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan sedang menyatakan cintanya juga kepada kita. Mungkin hari ini engkau sedang mengalami tawar hati. Mungkin sedang mengalami persoalan dalam keluargamu. Mungkin engkau sedang dalam tekanan sakit penyakit. Mungkin engkau sedang menghadapi masalah ekonomi. Saya tidak tahu Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tahu. Dia tahu isi hatimu. Tapi kalau hari ini dia belum menolong kita, bukan dia tidak cinta kita. Dia sangat cinta. Mengapa dia tidak menolong kita? Karena dia tahu kita masih kuat. Kita terlalu kuat. Karena kita punya Tuhan. Tetapi kita menilai keadaan ekonomi, keadaan sekitar, keadaan keluarga. Kita menjadi loyo secara rohani. Kita menjadi cengeng. Padahal kita kuat. Makanya Rasul Paulus pernah berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Bukan pencobaan luar biasa. Tapi kadang-kadang kita suka ngelawan Tuhan. Tuhan, masalahku ini luar biasa beratnya Tuhan. Padahal Tuhan berkata biasa. Loh kok tahu biasa? Buktinya adalah Tuhan tidak menolong kita. Karena masih biasa. Sekarang saya kasih ilustrasi untuk mempermudah apa yang saya katakan tadi. Bapak, Ibu, Saudara, yang pernah punya anak, atau sekarang sedang bersama dengan cucu-cucu, coba lihat, pada waktu anak-anak itu baru pertama kali belajar berjalan, anggaplah usia 10, usia 11, usia 12 bulan, mereka sedang belajar berjalan. Kemudian ketika dia sedang berjalan, tiba-tiba dia jatuh. Bahasa Jawanya nyosop, nyosor. Mukanya hancur, nyonyor. Mukanya berdarah-darah. Mungkin sobek juga bibirnya. Atau mungkin kepalanya kejeduk dengan lantai dan benjol.
pertanyaan saya begini. Apakah setelah itu orang tuanya berkata, "Nak, mulai hari ini kamu tidak boleh jalan lagi ya. Papa mama akan menggendongmu sampai memutih rambutmu"? Ataukah orang tua berkata, "Ayo kamu bisa, kamu kuat. Sini mama kasih minyak, Ayo jalan lagi." Siapakah di sini ketika lihat anaknya kemudian menghadapi kesulitan ujian di sekolahan, lalu marah-marah? Kamu kalau nggak bisa bilang mama. Kamu pulang ke rumah, mama yang akan ikut ujian. Apakah seperti itu? Tidak, bukan? Orang tua suka berkata, "Kamu bisa, kamu kuat, kamu hebat." Ayo sekarang Bapak Ibu, berapapun usia Anda, mungkin kita tidak beda-beda jauh. Saya juga habis operasi mata, saya tidak pernah pergi ke dokter. Jadi pada waktu operasi saya takutnya luar biasa. Sampai dokternya berkata begini, "Tolong itu jantungnya debar-debarnya kok kencang sekali." Saya pikir saya sudah tenang-tenangkan, tapi tetap debar-debar. Karena kata dia di belakang itu ada nyut di belakang kornea itu gerak terus itu. Menandakan terkoneksi dengan jantung. Saya pikir mungkin saya kedinginan pertama. Yang kedua saya itu tidak biasa tidur lurus begini. Jadi meja operasi kan lurus pakai baju, itu kaku luar biasa. Saya sesak nafas. Tapi tidak bisa apa-apa, harus mengatur pernafasan. Wah, sengsara luar biasa. Memang sudah berusia itu tempat berkumpulnya sarang macam-macam organ tubuh yang tidak lagi sesuai dengan harapan. Maka dari itu kita menerima. Tapi ingat, kita ini Kristen hebat, jemaat yang hebat. Jangan gampang putus asa, Pak, Bu. Masalah tetap ada, persoalan tetap ada. Kita berdoa kepada Tuhan. Engkau dekat kepada Tuhan, masalah tetap ada. Engkau jauh dari Tuhan, masalah tetap ada. Artinya apa? Itulah bagian dari cengkeraman dosa untuk kita. Tapi jikalau hari ini kau menerima kasih karunia Tuhan, menerima Yesus sebagai bagian dari hidupmu, jangan khawatir. Suatu hari ketika engkau dipanggil Tuhan, engkau tidak akan takut. Engkau akan ketemu dengan Tuhan Yesus. Makanya dalam kitab Roma dikatakan, kita ini adalah lebih daripada seorang pemenang. Kenapa disebut lebih daripada seorang pemenang? Bukan berarti kalau ujian pasti juara satu. Bukan berarti kalau ikut lomba pasti juara satu. Oh, bukan. Kita lebih daripada seorang pemenang itu artinya, meskipun masalah kita banyak, persoalan banyak, sakit penyakit kita banyak, ingat baik-baik, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Itulah tanda kita lebih daripada seorang pemenang. Kita tidak bisa terpisah dari kasih Kristus. Kenapa kita jadi ciut nyalinya? Kenapa kita jadi takut? Seperti orang tidak berpengharapan. Seperti orang yang tidak tahu siapa Tuhannya. Atau orang yang takut menghadapi kematian. Karena tidak ada sesuatu janji nanti. Ingat, Tuhan cinta kepada kita. Maka dari itu, saudara, penghiburan saya untuk saudara. Tuhan senantiasa ingin dekat dengan kita. Dia tidak pernah jauh dari kita. Tuhan sangat ingin dekat. Dia maha hadir. Apapun persoalanmu, ayo datang kepada Dia. Bangun pagi berdoa, nangis kepada Tuhan. Ketika ada persoalan, curhatlah kepada Tuhan. Jangan marah-marah kepada manusia-manusia lainnya yang tidak ada jalan keluarnya mungkin. Tapi datanglah kepada Tuhan. Dia sanggup untuk menyelesaikan persoalan yang paling berat, bahkan untuk hidup yang kekal. Tapi hal yang kedua, saudara. Tuhan bukan cuma cinta. Ingat, kita jemaat hebat, perlu tobat. Tapi Tuhan yang cinta, tapi Tuhan juga puji kita. Karena kita dipuji, itu menyadarkan kita orang Kristen hebat. Perhatikan baik-baik, saudara, apa yang dikatakan ayat yang 2, ayat yang ketiga, ayat yang ke-6. Jadi kalau kita membaca seutuhnya kan seperti ini. Ada warna merahnya. Saya kumpulkan yang hijau-hijau ini menjadi pujian dari Tuhan untuk jemaat yang hebat ini. Perhatikan, diawali dengan perkataan, "Aku tahu." Kata tahu dalam bahasa Yunani ada dua. Yang pertama disebut fullness of knowledge. Betul-betul dia tahu. Oida. Betul-betul dia tahu. Tapi yang tahu kedua,
itu progressive in knowledge. Taunya dekat, dikit, 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 dikit. Nah, tahu di sini itu Yesus betul-betul tahu. Fullness. Tidak ada yang dia tidak tahu. Dia tahu. Lalu dipuji begini. Aku tahu segala pekerjaanmu. Wah, saudara, bukan segala pikiran ya. Segala pekerjaan kita. Bukan cuma mikir. Segala pekerjaan kita. Berarti apa? Yang bisa dilihat. Dan Tuhan Yesus juga melihat. Baik jeripayamu. Apa yang sudah engkau kerjakan hari ini? Saya salut, saya hormat kepada pemimpin PD Faraday, mungkin pengurusnya, yang sudah harus mengingatkan, yang harus bekerja keras untuk terus mengumpulkan teman-teman alumni untuk mengikuti PD Faraday ini. Tuhan tahu jeripayamu. Meskipun dunia tidak pernah menghargainya. Tapi yang kedua, maupun ketekunanmu. Bukan cuma ngototnya, tapi tekun. Banyak orang suka tunjukkan jeripaya, tapi angin-anginan. Kalau nggak cocok anginnya nggak. Kalau nggak mood nggak. Tapi jemaat di Efesus ini, mereka itu adalah orang yang betul-betul mengabdi kepada Tuhan dengan jeripaya yang betul-betul dipuji Tuhan. Tapi yang kedua, ketekunannya juga dipuji oleh Tuhan. Namun yang ketiga, saudara, menarik ini. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar. Tuhan memuji kemurnian teologi mereka. Tuhan memuji kemurnian ajaran-ajaran yang sudah mereka dengarkan tentang Yesus Kristus. Dikatakan di situ bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Wow, keren kan? Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Check and recheck. Apakah betul rasul atau tidak. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Hari ini saudara tahu, kalau ada orang sedikit mengatakan pengajar ini tidak benar, pengajar itu tidak benar. Kita suka berkata, jangan menghakimi, jangan menghakimi. Saudara, kita ini tidak menghakimi, tapi menilai. Saya ini dosen bertahun-tahun. Kalau saya punya mahasiswa, tulisannya IC, bukan jawabannya multiple choice, tapi menjawab, itu menilainya kan suka-suka saya, bukan? Saya mau menilai apa terserah. Maka dari itu, ketika saya menilai, itu belum tentu menghakimi. Tetapi kalau saya tahu jawabannya benar, tapi saya salahkan, saya menghakimi. Karena saya nggak suka sama dia. Tetapi, kalau saya menilai, mau nilai berapa? Contoh, jawabannya simple. Dia berkata begini, apa yang kamu kenal tentang Tuhan Yesus? Dia itu Tuhanku, benar. Dia itu juru selamatku, benar. Dia itu penebusku, benar. Dia itu pelindungku, benar. Nah, kalau dijawab semua, muncul semua, ya bisa saya tambah nilai, bukan? Tapi kalau jawabannya, siapakah Yesus? Juru selamat, cuma 1 titik. Masa dibandingkan sama yang banyak kok sama nilainya? Pasti beda, bukan? Tapi saya tidak menghakimi. Tapi saya melihat, oh ini dia komplit, ini dia tidak lengkap. Ini saya kasih sekian, ini saya kasih sekian. Itu menilai. Tapi kalau menghakimi, jawaban sudah benar, tapi saya nggak suka sama dia, saya bikin salah. Saudara, pada waktu kita belajar Alkitab, saya bikin video untuk YouTube. Itu kalau Anda suka buka YouTube, itu di channelnya Salam Hati Gembira. Ada 4 alasan kita bisa menghakimi. Makanya di kitab Perjanjian Lama ada kitab Hakim-Hakim juga. Maka ketika kita melihat kasus yang ada di dalam jemaat ini dikatakan sebagai berikut. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Wah, saudara, ngeri. Langsung diskap. Langsung disebut pendusta. Lalu ayat yang ketiga berkata sebagai berikut. Dan engkau tetap sabar. Wah, ini pujian lagi. Engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Banyak orang yang belajar tetap sabar dan menderita seringkali dianggap terlalu lemot.
bagi orang-orang yang mungkin punya karakter kolerik. Semuanya harus benar, harus ini dan itu. Maka dia tidak bisa menerima keadaannya sebagai seorang yang tetap sabar dan menderita, namun ada ukurannya. Oleh karena nama Yesus. Bukan oleh karena supaya kesabaran kita terlihat oleh orang lain. Bukan karena kita ingin dipuji. Bukan karena kita ingin dihargai. Bukan karena kita ingin disanjung. Bukan karena kita ingin dikatakan kalau nggak ada, kamu kan nggak mungkin bisa. Tapi perhatikan, dalam kasus ini, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Berarti apa? Mungkin ada juga orang yang sabar dan menderita bukan karena nama Yesus. Nama yang lain. Contohnya apa? Demi untuk tidak terjadi konflik. Demi untuk terjadi harmonisasi. Bisa menjadi sinkretisme. Kalau bukan karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Wow, luar biasa. Tidak mengenal lelah, itu hampir mirip dengan ketekunan tadi. Terus menerus. Continue. Tidak pernah putus asa. Untuk apa? Untuk sabar menderita demi nama Yesus. Ayat yang ke-6, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus. Perhatikan ya, pengikut-pengikut Nikolaus. Berarti Nikolaus ini adalah seseorang. Ada yang berkata, ini seperti yang tertulis dalam Kisah Rasul, pasal yang ke-6, pada waktu memilih para diaken. Karena nama Nikolaus muncul juga di antara nama Stefanus di tempat itu. Nikolaus dikatakan adalah seseorang yang mengikuti ajaran Yahudi, kemudian dia mengikuti ajaran Kristen. Apakah Nikolaus ini sama? Lalu setelah itu jadi orang yang anti dengan Yesus. Tidak ada yang jelas, tapi yang pasti ini pengikut-pengikut Nikolaus. Tapi kalau Anda membuka Alkitab Anda, lalu membukanya di pasal yang kedua, kemudian di dalam ayat yang ke-12, saudara, di situ muncul lagi kata Nikolaus, tetapi kepada jemaat di Pergamus. Yang dimiripkan, maksudnya ayat 14 dan ayat yang ke-15. Saya bacakan, yaitu Wahyu pasal 12, ayat 14 dan 15, muncul perkataan seperti ini. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Ini jemaat Pergamus ya, bukan Efesus. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Ayat 15 ini Nikolausnya muncul lagi. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Ini kepada jemaat Pergamus diulangi lagi. Tapi di dalam jemaat Efesus ini, jemaat ini membenci, ayat yang ke-6 ini, membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus. Tapi kalau Pergamus, mereka mengikutinya. Tapi ini membencinya. Berarti apa? Jemaat Efesus itu aslinya keren. Keren. Tapi ada yang hilang. Nah, yang terakhir adalah saudara, Tuhan menegur. Tuhan cinta, Tuhan puji, Tuhan tegur. Jemaat hebat. Menyadari Tuhan itu mencintai engkau. Jemaat yang hebat. Menyadari Tuhan itu memuji kita, menghargai apa yang kita kerjakan. Jemaat hebat. Menyadari Tuhan pun bisa menegur kita. Maka itu kita perlu bertobat. Yang terakhir, saudara, di ayat yang kedua, maksud saya di ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Namun demikian, aku mencela engkau. Ada kata namun. Demikian, aku mencela engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Yang pertama yang dicela adalah meninggalkan kasih semula. Apa itu kasih semula? Yaitu ketika dia pertama kali menikmati kasih Allah dalam pribadi Yesus Kristus. Coba ingat ya Bapak Ibu, yang pertama kali menerima Yesus, bertobat dalam bahasa lainnya itu,
Kita ini ingin baca Alkitab tiap hari, bukan? Kita ingin berdoa tiap hari, bukan? Kita ingin ke gereja, kalau perlu tiap hari. Kita itu maha hadir di gereja, bukan? Coba ingat, coba sedikit flashback ke belakang. Waktu pertama kali Bapak Ibu kenal Yesus. Tidak mau diganggu ibadah Anda. Pertanyaannya sekarang, apakah tetap seperti itu hari ini? Kalau hari ini engkau tidak tetap seperti itu, mirip kepada teguran ini. Kita sedang kehilangan kasih mula-mula. Semangat mula-mula. Gairah mula-mula. Kalau bahasa kencengnya, hawa nafsu mula-mula. Itu bahasa kenceng ya, bahasa negatif. Tapi cinta mula-mula. Kenapa bisa hilang? Karena masalah ekonomi. Karena masalah kesehatan. Karena masalah kita dikucilkan. Saudara, saya punya sesi dengan istri, itu konseling orang 12 kali sesi. Jadi kalau tidak 12 kali sesi masing-masing 1 jam, maka yang terjadi, saya tidak akan memberkati pernikahannya. Tapi di sisi lain juga seringkali mendapat titipan konseling dari hamba-hamba Tuhan yang lainnya. Nah, saudara, dalam sebuah sesi konseling, kita kadang-kadang menghadapi persoalan yang sedang mereka hadapi, kita ingin memberikan jawaban. Tetapi sesungguhnya tidak boleh. Karena mestinya mereka yang menemukan jawabannya sendiri. Nah, seringkali saya suka bertanya seperti ini. Contoh ya, contoh. Saya tanya seperti ini. Kamu nanti kalau nggak punya anak gimana? Wah, seringkali ngomong saya yakin punya anak, Pak. Saya berkata kalau nggak punya anak loh, gimana? Oh, saya sangat yakin. Apalagi kalau dia seorang Pentakosta, tambah tingkat yakinnya lebih tinggi. Lalu kalau ditanya lagi, kamu yakin? Wah, dalam nama Yesus. Ya, karismatik ini. Sangat yakin sekali. Saya ini tanya, kalau nggak punya, bukan punya, oh nggak punya. Loh, maksudnya apa? Kalau nggak punya nanti kamu ambil anak angkat. Kalau anak angkat dari keluarga sendiri, angkat dari panti asuhan. Kalau kamu nggak punya anak, apakah nggak mau anak angkat atau gimana? Apakah nanti akan bercerai? Maka itu saya tunjukkan di awal. Supaya apa? Ini menohok mereka. Karena pada waktu mereka ditunjukkan lebih dulu. Nanti kalau sampai ada peristiwa itu, lalu ketemu sama saya cuma bilang, kan dulu di awal waktu konseling sudah saya bilang, jangan nikah, susah. Ada orang bertanya begini, Pak, gimana caranya untuk mencegah supaya tidak terjadi perceraian? Saya jawab gampang, jangan nikah. Kalau nggak berani cerai, jangan nikah. Tapi kalau nikah, itu ada kemungkinan untuk bisa bercerai. Maka kita perlu berjuang membatalkannya. Kita perlu berjuang untuk menggagalkannya. Tapi itu akan muncul terus. Demikian juga hubungan kita dengan Yesus. Kadang-kadang tidak mesra-mesra terus, bukan? Karena kita disibukkan dengan hawa nafsu kita. Kita disibukkan oleh pekerjaan kita. Kita disibukkan oleh gairah-gairah kita. Kita bisa jauh dari Tuhan. Belum lagi kita terjebak kepada ajaran-ajaran sesat. Kita tambah jauh dari Tuhan. Kasih yang mula-mula, itu perlu kita ingat kembali pada hari ini. Tapi yang kedua, sebab itu, perhatikan, ayat yang kelima ini menarik. Ingatlah, pertama, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Yang kedua, bertobatlah. Berbaliklah. Pertama diingatkan, kedua disuruh kembali, yang ketiga lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan, yaitu kasih yang semula tadi. Ayo kembali kepada kasih semula. Mungkin sudah sekian tahun engkau melayani di gereja, lama-lama tawar hati. Apalagi kumpul sama orang-orang yang menjengkelkan, mencekno. Allah paling begitu aja, Allah paling begini aja. Loh, memang hidup ya seperti ini Bapak Ibu, sambil kita tunggu jadwal mati. Nggak usah terlalu kita euforia. Wah, harus seperti ini. Itu ideal, betul. Tapi kenyataan tidak seperti itu kadang-kadang. Tapi gairah kita, jemaat hebat, Kristen hebat ini,
hidup dalam idealisme firman Tuhan terus. Bergairah terus. Gak apa-apa orang ngomong apa. Semangatnya tetap tidak berubah. Tetap tunjukkan itu kepada orang-orang sekitar kita. Itu yang ingin Yohanes katakan kepada jemaat di Efesus ini. Lalu di frasa terakhir ini, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu tempatmu jikalau engkau tidak bertobat. Artinya, kalau sampai engkau tidak berubah, awas ya, kamu akan mendapatkan sesuatu yang lebih berat lagi. Aku tidak akan lagi ngurusin kamu. Tapi ingat, jaminan keselamatan dalam Yesus itu pasti. Tapi kehidupan kita, awas kalau sampai dijadikan kata kitab Ibrani, anak-anak yang gampang. Dalam kitab Ibrani pasal 12 dikatakan, kalau ada orang berbuat dosa, diperingatkan. Kalau dia tidak tobat, bukan cuma diperingatkan, perlu diajar. Kalau diajar tidak bertobat, perlu dihajar. Artinya apa? Ada tingkatan-tingkatan. Maka jikalau hari ini kita sedang menjadi anak Tuhan yang gampangan, ayo kembali kepada anak Tuhan yang hebat. Di penghujung ada satu slide, Anda bisa cari juga di tempat lain. Jemaat Efesus itu adalah satu gereja hingga kematian Yohanes. Jadi nanti kalau Anda mengikuti di PD Faraday, itu akan berseri, maka akan ada Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia, itu bisa mirip dengan gereja di setiap zaman yang beda-beda. Tapi hari ini kita sudah menyelesaikan persoalan tentang jemaat di Efesus. Pada waktu kita menyadari tentang jemaat di Efesus, itu tidak beda-beda jauh dengan kehidupan kita setiap hari. Tuhan memberkati. Mungkin ini kepanjangan, engkau menderita mendengarkannya, karena lebih enak mendengarkan sepak bola, nonton sepak bola, dan orang rumpik daripada firman Tuhan. Mungkin itu dari saya. Silakan tunduk kepala sejenak, saudara. Saya berikan waktu 15 detik. Masing-masing engkau berdoa kepada Tuhan. Berkat apa yang kau terima dari firman hari ini. Kalau memang kau mendapatkan sesuatu, berdoalah. Tapi kalau engkau masih abu-abu, meragukan, mungkin berdoalah supaya suatu hari engkau mendapatkan dari orang lain lagi. Tapi kalau hari ini engkau mendapatkan sesuatu yang menolong hidupmu, silakan berdoa kepada Tuhan. Berkat apa yang engkau terima dari firman pada saat ini? Semua berdoa. Saya berikan waktu 15 detik masing-masing berdoa. Sampaikan melalui hamba-Mu. Tolong kami mendapatkan sesuatu yang kami hidup seperti ketika pertama menolong, penuh dengan gairah dan sukacita, penuh dengan gembira, menyambut kami serta Allah dan melampaui segala akal di hari itu. Ajalah kami menanggung dengan kasih, rekonsiliasi dengan Jum, rekonsiliasi dengan seluruh. Allah Tritunggal, dengarkan doa kami. Meteraikan firman dalam hidup kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah berdoa. Kami sudah berdoa. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Saya kembalikan kepada Bu Mirna. Silakan Bu. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Juanda, ini sangat memberkati pagi hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Nya. Ini masih ada serinya ya Bapak Ibu di Sabtu-Sabtu yang akan datang, jadi tetap stay tune dalam persekutuan kita di Faraday ini, karena ke depan juga narasumbernya juga akan berbeda-beda, dengan pemaparannya juga nantinya yang akan berbeda-beda. Jadi silakan kembali bergabung bersama kami di Faraday di Sabtu yang akan datang. Kita masih punya kira-kira waktu ini 18 menit ya, 15 menit. Jadi mungkin bisa dipakai untuk Bapak Ibu kalau mau menyampaikan sesuatu ataupun bertanya kepada Bapak Juanda, dipersilahkan. Silakan mungkin Ibu Mariana atau Ibu Irawati. Silakan Ibu Mariana. Ya Bu, Bu Mirna. Pak Juanda, makasih banget ya Pak. Aduh aku Sama-sama Bu. banget. Ini ada satu yang aku catat. Tuhan tidak menolong karena Dia tahu kita masih kuat. Ya.
Makasih Pak untuk pernyataan ini konfirmasi buat saya. Amin. Kadang-kadang kan memang benar ya kita merasa, ih kok kayaknya Tuhan nggak denger ya. Tapi saya sering juga, oh ya mungkin dia tahu kali ya, mungkin dia tahu sekali ya saya masih bisa. Tapi hari ini Pak Juanda mengkonfirmasi lagi, jadi ya udah itu Amin. Amin. Ya. terkonfirmasi. Ya, thank you ya Pak. Sama-sama. Itu aja Bu Mirna. Mungkin Ibu Emi, silakan bisa singkat ya, supaya semuanya ada kesempatan. Silakan Bu Emi. Ya, terima kasih Pak Juanda. Ya, mungkin apa Bu. sedikit tentang acara Nikolaus. Sekali lagi saya minta bantuan. Pertanyaan acara Nikolaus itu bagaimana? Yang konkretnya. Ini suaranya Bu Emi kecil sekali. Saya nggak dengar, maaf ya. Saya bertanya tentang acara Masih belum kedengaran Bu Emi. Mungkin speakernya bermasalah ya, atau bagaimana? Ya. Nah, Ya Bu Emi mungkin diketik saja. Kalau ada sesuatu yang mau disampaikan mungkin bisa diketik. Iya. Mungkin Pak Yusak atau Ibu Irawati, silakan. Ibu Irawati ya. Terima kasih Pak Juanda Terima kasih Ibu. atas renungannya. Membuat catatan saya jadi lebih komplit. Puji Tuhan. Iya, makasih Tuhan berkati Pak. Amin. Saya akan menambahkan sedikit saja Pak Juanda ya. Silakan Semua Bapak. yang didirikan yang disampaikan oleh Pak Juanda itu sangat membangkitkan semangat kita lagi ya untuk berjaga-jaga terus. Puji Ya. Tuhan. Dan kita bisa melihat ya, bertanyalah mengapa 7 gereja yang ditegur oleh Tuhan pada waktu di kitab Wahyu itu sekarang tidak ada lagi. Apakah ancaman Tuhan itu atau teguran Tuhan itu benar-benar tidak diperhatikan sama jemaat pada waktu itu di 7 gereja ini, sehingga gereja ini musnah. Bahkan bukan cuma musnah, tapi juga dihina dan tidak ada nilainya. Mengapa? Karena sekarang itu berada di wilayah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus atau tidak mau kenal sama Tuhan Yesus. Ya, jadi teguran Tuhan saya kira tidak sia-sia. Dan jangan dikira dan kita juga tidak mengira bahwa dunia tidak bisa begitu. Kita lihat ya, apa yang terjadi di Los Angeles, saya tidak menghakimi mereka, karena mungkin dosa saya juga tidak lebih kecil dari mereka. Tapi hendaklah kita hati-hati. Hati-hati betul. Ya, ketika saya mendengar cerita di Los Angeles itu, ya saya kebetulan membaca atau lagi saat teduh dan melihat dari kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-7. Di situ dikatakan, jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Dan ketika terjadi di peristiwa di California itu, 3 hari sebelumnya ada orang yang menghina. Dia mengatakan bahwa Tuhan tidak berperan dalam hal itu. Karena orang-orang lain yang berperan menyebabkan acara global award ini sukses. Tapi Tuhan nol, dia bilang itu. Nah, kemudian orang tertawa. Saya tidak menghubungkan ini, mungkin hukuman Tuhan. Tapi hendaklah kita bawa sendiri. Hati-hati. Nah, kemudian apakah di dalam menyebut nama Tuhan dengan sia-sia itu hanya kalau kita menghujat Tuhan? No, tidak. Ingat ya, di dalam kitab dikatakan bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kalau kita maki-maki orang lain, itu berarti kita juga maki-maki Tuhan. Ya. Kenapa? Karena dia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. In the image of God. Kalau kita misalnya maki Allah, nah berarti kita maki Tuhan. Bukan dia diciptakan menurut gambar Tuhan. Itulah yang ingin saya tambahkan sedikit. Ya,
Baik, terima kasih Pak Pius. Pak Yusak, bagaimana? Pagi Pak Juanda, thank you, terima kasih. Itu Sama Pak aja. Yusa. Ya, mungkin materinya bisa diminta ya Pak Juanda. Masih mute Pak. Pak Juanda masih mute. Halo, halo. Ya bisa Pak, ya. Mas, Dengar, ya. Oke, boleh sekali, boleh. Ya, tolong materinya karena diberikan pada Bu nanti- Jenny, Pak. ya biar Bu Jenny nanti akan coba share di grup. Jadi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan materi yang disampaikan oleh Pak Juanda pagi hari ini bisa membekali dan memberkati Bapak Ibu semua tentunya. Ya. Ya, ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan sekali lagi Pak Juanda terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan untuk Faraday pagi hari ini sehingga boleh menjadi berkat melalui pertemuan kita di pagi hari ini. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Tuhan Yesus kiranya memberkati, terus memperluas pelayanan Bapak. Amin. Amin. Kak Firna, Ya, ya, Kak kita Firna. Bapak Ibu akan sampai di penghujung daripada pertemuan kita, persekutuan kita pagi hari ini dan nantinya doa penutup saya serahkan kembali kepada Pak Juanda dan sebelumnya kita akan bersatu hati untuk kita berdoa syafaat. Mungkin dengan penuh kasih. Firna, boleh saya Ibu, sharing sedikit? ya Bu Jenny, ya suaranya kecil sekali, silakan. Iya, saya mau sharing sedikit. Jadi Pak Pius waktu lalu sempat kasih saya tentang untuk kitab Wahyu ini ya. Saya cuman bergumul. Ngapain kok Wahyu? Wahyu ini sangat sulit sekali gitu loh. Maksud saya seperti itu. Terus kemudian saya gumulkan. Pak Pius kasih nama-nama pembicara. Terus kemudian saya diminta untuk pembicara lain. Terus saya ngomong, Tuhan ini gimana ya? Saya ngomong gini, ini kitab dibuka ini kok sulit sekali. Saya ngomong gitu. Itu sebelum tahun 25. Kurang lebih 3 bulan atau 4 bulan sebelum tahun baru. Pembicaranya. Jadi saya menghubungi pembicaranya agak lama. Sudah agak lama dan saya minta waktu mereka untuk mengisi untuk Faraday. Terus kemudian Pak Pius terus memberi saya masukan. Saya terus doa lagi. Tuhan gimana? Saya ngomong gitu. Ini berat loh Tuhan. Apa jemaat-jemaat maksudnya anggota Faraday bisa tidak menerima ini? Terus kemudian saya bergumul sampai akhirnya Tuhan nyatakan iya harus gitu. Maksudnya iya betul karena pembicaranya semua deal. Pembicaranya satu persatu itu deal, termasuk Pak Juanda ini juga deal, tapi minta diganti jadwal dan lain sebagainya. Saya atur lagi gitu semuanya. Terus kemudian, nggak ngertinya Januari kemarin kok tiba-tiba LE seperti itu yang dikatakan kota tanpa Tuhan. Sampai akhirnya menghanguskan 10 hektar karena kebakaran. Hal yang kecil bisa menghancurkan, meluluhlantakkan kota yang begitu luas, kota yang begitu indah. Dan pembicara Pak Juanda pada pagi hari ini dengan tema yang sangat luar biasa, kalau kotanya tanpa Tuhan, maka berkat Tuhan itu tidak ada di situ. Di mana kamu berada, kamu harus berdoa untuk kesejahteraan kota di mana engkau tinggal. Karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan kamu. Itu yang difirmankan dalam firman Tuhan. Jadi saya bersyukur sekali pada pagi hari ini kalau kemarin pendahuluan tentang Wahyu dan hari ini kitab Efesus tentang Efesus. Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadirannya. Tetap semangat, tetap kuat dengan hati yang gembira. Pak Juanda punya IG hati gembira, silakan di-follow. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Kak Mirna. Baik, terima kasih Bu Jenny. Ya, kembali lagi Bapak Ibu. Kita akan mengakhiri pertemuan kita pagi hari ini dan minta dengan kasih Ibu Irawati untuk berdoa syafaat. Nanti doa penutup dan doa berkat
Pak Juanda. Silakan Bu Irawati. Baik, mari saudara-saudara kita bersama-sama tundukkan kepala. Tuhan, anak-anakmu yang saat ini berada di dalam Zoom ini menghadap hadirat-Mu. Mohon akan segala pengampunan-Mu. Karena kami seringkali sudah menjadi Kristen bertahun-tahun, tetapi kami sudah lupa akan kasih mula-mula yang pertama kali ketika kami bertobat. Kami lupa akan kasih yang telah membuat Engkau hadir di dunia ini untuk menyelamatkan dunia yang makin lama makin berantakan. Bapa yang di surga, tolonglah firman hari ini bahwa kami semua harus kembali kepada kasih mula-mula. Sebab kalau kami tidak kembali, maka Tuhan juga tidak senang hati. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali kami lupa. Kasih mula-mula bukan ditunjukkan kepada orang di luar sana, tetapi seharusnya di dalam keluarga kami, di dalam gereja, di dalam komunitas kami. Bukan kasih yang sekedar sebagai cover untuk menunjukkan kami ini orang Kristen yang memiliki kasih. Tetapi sebenarnya di dalam hati kami yang terdalam, kami tidak memiliki kasih. Yang ada adalah rasa kejengkelan, ada rasa marah, ada rasa dendam, ada rasa yang tidak benar di hadapan-Mu. Kami bersyukur atas Pak Juanda yang telah membawakan firman, kiranya Engkau juga akan memberkati pelayanan beliau. Terima kasih ya Tuhan untuk Faraday ini, setiap anak-anak-Mu yang hadir pada saat ini dan yang mungkin tidak bisa hadir karena ada alasan tertentu. Kiranya Kau berkati sehingga firman ini menjadi benih yang terus hidup, yang membakar hati kami, supaya kami tetap memiliki kasih yang mula-mula. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau serahkan kegiatan kami yang selanjutnya, dan kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur Engkau telah memimpin Zoom ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Sebentar kami akan berpisah, kembali ke dalam aktivitas kami masing-masing. Oleh sebab itu, sebelum kita meninggalkan tempat ini, mari angkat tangan, arahkanlah hati pikiranmu kepada Tuhan Allah, dan bersiap-siap untuk menerima berkat yang tidak terduga-duga dari Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Engkaulah Jehovah Jireh, yang pasti menyediakan segala kebutuhan kita. Engkaulah Jehovah Rafa, yang pasti menyembuhkan sakit penyakit kita. Dan Engkaulah Jehovah Shalom, yang pasti menyertai kita dengan damai sejahteranya yang abadi. Kiranya kasih Allah Bapa dalam nama Yesus Kristus Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan memampukan kami setiap hari sadar bahwa kami adalah seorang jemaat hebat, tapi tetap perlu bertobat. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan. Amin. Selamat pagi, terima kasih. Terima kasih Pak Juanda. Ya, Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Juanda. Terima kasih Pak Juanda. Sampai ketemu. Bu Kris, Terima kasih Pak ya. Terima kasih. Salam pada Emi, keluarga. iya Pak Pius, Bu Ira, Pak Terima kasih Pak Abraham, Pius, terima kasih Bu Jenny. Ayo, Prof, apa kabar Prof? Terima Baik. kasih. Pak Pius sehat ya? Matanya Ya. sudah baik. Matanya enggak apa-apa, tapi punggungnya sekarang sakit, tapi enggak apa-apa. Bisa Namanya dilatih. lansia ya gitu, masih sehat sudah bersyukur toh Pak. Iya. Saya juga Ya, terima kadang-kadang kasih. punggungnya ya sudah biarin aja. Asal ganggu banget. Oke, terima kasih Bu Emi. Terima kasih Pak Juanda ya. Bu Yeni, Makasih Abraham, Pak, Pak Yusak, Ya. terima kasih. Sampai jumpa minggu Jumpa depan. minggu depan. Nah. Sampai jumpa, Pak.